Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan nikmat Islam, dengan nikmat tauhid, dengan nikmat la ilaha illallah. Alhamdulillah, dengan nikmat ini kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari beribadah kepada sesama makhluk. Ketika kita melihat di hari-hari ini, banyak manusia yang mereka ini merayakan hari lahirnya Tuhan. Mereka merayakan Tuhan dilahirkan. Yang insya Allah kemudian mereka buat juga tanggal hari, memperingati hari kematiannya Tuhan. Yang setiap tahun mereka merayakan lahirnya dan mengadakan haul kematiannya Tuhan. Ajib. Ya. Dan itu dirayakan negara dengan negara, diliburkan resmi negara. Ini keajaiban. Dan lebih ajib lagi jika ada muslim yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ikut merayakannya, ikut meramaikannya, ikut mengucapkan selamat dengan yang seperti ini. Yang lebih aneh lagi kalau itu seorang habib, kiai, syekh atau guru agama ikut merayakan yang seperti ini. Ini jahil murakkab. Bodohnya bukan satu level saja, sudah berlevel-level. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana seorang muslim yang bertauhid la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, meyakini sebagaimana Allah firmankan, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Meyakini Allah itu esa, Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun yang setara dan serupa dengannya. Kemudian mengucapkan selamat atas lahirnya anak Tuhan. Ajib. Ya, mengucapkan selamat terhadap orang yang berbuat kufur dan syirik. Kita tanya kepada syekh, kepada kiai, kepada orang tersebut, apa hukumnya mengucapkan selamat kepada orang yang baru zina misalnya. Mabruk, mabruk ala zina. Ini selamat atas syariqah, mencurian misalnya, atau selamat atas pembunuhannya, semoga sukses selalu. Kif? Apa hukumnya? Haram mengucapkan selamat kepada pelaku dosa besar, haram. Dan dosa besar apa yang lebih besar daripada kufur wa syirk? Hadza akbar ma'siyah, akbar jarimah, al-kufur wa syirk. Dosa yang paling besar. Terus kemudian kita mengucapkan selamat terhadap orang yang berbuat itu. Dan kemudian dia mengatakan dia min ahli la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan termasuk penganut la ilaha illallah. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita layak bersyukur terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tauhid. Nikmat ini menjaga kita dari kesyirikan dan minta kepada Allah di zaman yang penuh fitnah, penuh syubhat, penuh syahwat ini, agar akidah ini la ilaha illallah terus di dalam hati kita. Hidup di atas la ilaha illallah, mati di atas la ilaha illallah. Jangan sampai digadaikan hanya karena dunia. Karena la ilaha illallah ini adalah identitas kita sebagai seorang muslim. Tidak akan ada artinya walaupun kita sholatnya hebat, sunnah dan wajibnya, wajib dan sunnahnya, puasanya wajib dan sunnahnya, namun kita main-main dengan la ilaha illallah. Tidak akan ada nilainya la ilaha illallah.
Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu berbuat syirik, terhapus semua amal perbuatanmu dan kamu pasti jadi orang rugi. Ini Allah menyampaikan, ini nadanya seperti ancaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau wahai Muhammad berbuat syirik, sia-sia amalmu. Kif? Bagaimana dengan manusia selain nabi? Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Nikmat Islam inilah yang menyelamatkan kita dari perbuatan syirik seperti itu. Yang masih miliaran manusia meyakini keyakinan yang buruk dan busuk ini. Meyakini keyakinan kufur. Dan kita walillahil hamdu wal minnah diselamatkan dari itu. Dan dengan nikmat Islam, kita diselamatkan, kita diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana semestinya seorang muslim di dalam menjalani hidupnya. Iman yang seperti apa yang harus ada di dalam hatinya terhadap Allah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman sebagaimana diajarkan dalam Islam tentang arkanul iman, apa yang harus diyakini oleh seorang muslim. Tauhid yang bagaimana yang harus dia ada di dalam hatinya, yang dia tidak boleh bertoleransi di dalam kesyirikan apapun bentuknya. Dan juga di saat yang bersamaan kita diajarkan untuk bagaimana seorang muslim menjalani hidupnya. Ada tanggung jawab seorang muslim terhadap Tuhannya, yang itu banyak dikaji dalam kajian-kajian tauhid, kajian-kajian tentang ubudiyah, bahwa kita wajib terhadap Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan la ilaha illallah. Kita wajib terhadap Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mengetahui apa dosa-dosa yang dibenci oleh Allah yang harus kita tinggalkan, terutama al-kabair. Itu menjadi tanggung jawab seorang muslim terhadap Tuhannya. Namun seorang muslim juga harus memiliki keseimbangan di dalam hidupnya. Bahwa dia hamba Allah, tapi juga ada tanggung jawab yang harus ditunaikan terhadap dirinya. Maka ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu an, setelah dipersaudarakan dengan Abu Darda radhiyallahu an, sekali waktu beliau mendatangi rumah Abu Darda dan melihat Ummu Darda. Pada saat itu belum disyariatkannya hijab bagi wanita. Melihat Ummu Darda dengan tampilan yang lusuh, yang tidak menjaga kebersihan dan kerapian dirinya. Sedangkan harusnya seorang wanita menjaga tampilannya di depan suaminya, supaya menjadi wanita yang terbaik. Maka Salman bertanya, wahai Ummu Darda, kenapa kamu berpenampilan seperti ini? Ummu Darda mengatakan bahwa saudaramu Abu Darda tidak punya hasrat lagi terhadap dunia. Jadi kenapa lagi saya harus berhias menjaga kerapian diriku? Kalau dia tidak ada selera, nggak ngelirik istrinya, ya sama sekali fokusnya ibadah. Maka ketika Abu Darda datang, dia menyajikan makanan, kul inni shaim, silahkan makan, saya sedang puasa. Kata Salman, lah, kamu harus makan juga, ikut makan. Batalkan puasamu. Maka Abu Darda pun membatalkan puasanya dan makan bersama Salman. Malam itu Salman tidur di rumahnya, di rumah Abu Darda. Ketika di awal malam, ketika Abu Darda mau bangun sholat, kata Salman, tidur, jangan bangun sholat, tidur. Sampai akhir lail, di akhir malam, sepertiga malam terakhir, fasalli, hayya nusallim. Kemudian bangun, sepertiga malam terakhir, diajak bangun untuk sholat berjamaah. Kemudian Salman menyampaikan, ya Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan, wa li nafsika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan, fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Tuhanmu ada haknya, dirimu ada haknya, keluargamu ada haknya. Berikan masing-masing haknya. Kemudian Abu Darda menyampaikan hal ini kepada Nabi, mengeluhkan, ya Rasulullah, saya ini pengennya ibadah. Pengen khusyuk, pengen nambah sholat, nambah puasa. Tapi Salman menegur saya dengan yang seperti ini. Apa jawaban Nabi SAW? Sadaqa Salman. Salman berkata benar. Sallallahu alaihi wasallam.
Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim punya kewajiban bukan hanya kepada Tuhannya, tapi juga terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap kerabatnya, terhadap lingkungannya, terhadap negaranya. Dia punya tanggung jawab masing-masing yang harus dia tegakkan dan dia harus balance, harus seimbang di dalam itu semuanya. Dan ikhwafillah, yang pada kesempatan ini insyaallah kita lebih fokus kepada bagaimana tanggung jawab muslim terhadap dirinya. Bagaimana dia menata fisiknya, menata akalnya, menata jiwa dan hatinya. Kalau menata Tuhannya, bagaimana dia terhadap Tuhannya, pada kajian-kajian tauhid, kajian-kajian keimanan, antum banyak mendapatkan pembahasan ini dari para asatidzah. Dan pada kajian-kajian tentang akidah dan ketauhidan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar seorang muslim itu secara penampilannya harus penampilan yang baik, yang bagus, bukan harus penampilan yang wow, yang memukau, tapi setidaknya rapi dan bersih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali waktu ketika pulang dari safar, sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dengan sanad yang hasan, ketika pulang dari safar dengan beberapa sahabatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum qadimuna ala ikhwanikum, fa aslihu rihalakum wa ahsinu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun fin nas, fa innallaha la yuhibbul fuhsya wa la tafahush." Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian akan datang menemui saudara-saudara kalian. Perbaiki, baguskan kendaraan kalian, bersihkan, rapikan. Perbaiki, baguskan pakaian kalian. Ganti bajunya dengan yang bagus, yang baru, yang bersih. Sehingga kalian terlihat rapi di depan manusia. Karena Allah tidak menyukai orang yang berpenampilan buruk dan jorok. Allah tidak suka orang yang berpenampilan jorok. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika ada sebagian sahabat yang memiliki motivasi ibadah yang luar biasa. Seperti salah seorang sahabat di antaranya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau ini punya semangat yang luar biasa di dalam beribadah. Sampai dibatasi ibadahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika antum membaca hadis, di antara hadis tentang saum Dawud, puasa Dawud, itu yang meminta adalah Abdullah bin Amr di antaranya. Ketika Nabi SAW menyebutkan puasa 3 hari, saya bisa lebih ya Rasulullah. Puasa Senin, saya bisa lebih ya Rasulullah. Maka puasa sehari dan kemudian buka sehari. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Ya, kata Abdullah bin Amr. Dia memiliki semangat yang luar biasa ibadah. Ini bedanya kita dan sahabat. Ya, kalau sahabat Nabi direm-rem ibadahnya oleh Rasulullah SAW. Kita sudah dikasih yang ringan, kita minta diskon lagi. Ya, sudah dikasih yang apa nggak bisa lebih kurang lagi dari itu. Minta didiskon lagi. Padahal sudah wajibnya sudah alhamdulillah 5 waktu, kewajiban 5 waktu, apa cari-cari diskon. Ya, cari-cari diskon terhadap puasa Ramadan, cari-cari kesempatan untuk bisa mengurangi dan lain sebagainya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menyampaikan kepada Abdullah bin Amr, "Alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail." Saya dapat kabar katanya kamu di siang hari puasa, di malam hari salat malam. Kata Abdullah bin Amr, "Bala ya Rasulullah, na'am, Anas begitu. Pagi saya puasa, malam saya ibadah salat malam." Padahal Abdullah bin Amr ini ibadahnya kuat, talabul ilmnya kuat. Menuntut ilmunya, Masya Allah, tabarakallah. Di antara sahabat yang menulis hadis Nabi SAW yang menyaingi, siapa sahabat yang paling kuat hafalan hadisnya? Abu Hurairah, la syak. Kata Abu Hurairah, tidak ada sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya melebihi ana, kecuali Abdullah bin Amr. Kata beliau, Abdullah bin Amr. Ana hafal, Abdullah bin Amr mencatat. Jadi menuntut ilmunya kuat, ibadahnya luar biasa. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Amr, "Bala ya Rasulullah." "Ya, memang saya begitu ya Rasulullah." Apa jawaban Nabi SAW? "Fala taf'al." Jangan begitu. "Sum wa aftir wa nam wa qum." Puasa dan juga jangan puasa. Tidur dan ibadah. "Fa inna li jasadika 'alaika haqqan
wa inna li 'ainaika 'alaika haqqan wa inna li zaujika 'alaika haqqan wa inna li zaurika 'alaika haqqan. Sesungguhnya fisikmu punya hak, kedua matamu punya hak, istrimu punya hak, kerabatmu, saudaramu punya hak. Nah, di sini ikhwafillah, itulah seorang muslim. Tidak timpang. Karena seorang muslim itu sebagaimana Allah menciptakan fisik kita ini seimbang, tidak condong ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke depan atau ke belakang. Demikian pula di dalam beragama pun demikian. Tidak berat sebelah. Ibadahnya Masya Allah, tabarakallah, tapi kemudian dia tidak peduli terhadap dirinya. Nah, bagaimana tanggung jawab seorang muslim terhadap dirinya? Yang pertama adalah terkait dengan jasad atau fisik. Nah, kalau bicara fisik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, maka apa yang perlu diperhatikan? Pertama kali yang paling mendasar adalah apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanan. Menjaga makan. Islam sangat memperhatikan akan hal ini. Ayat yang sering antum hafalkan, yang insya Allah semua antum menghafalnya, wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, dalam surat Al-A'raf ayat 31. Dan makanlah dan minumlah dan janganlah kalian berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Insyaallah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita seringkali menghafal ini, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Namun seringkali kita makan minum tapi lupa untuk jangan berlebihannya. Dan Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang sahih, yang sahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin kafa bihi luqaymatun yuqimna bihi sulbah fa in kana la muhalata fa'ilan fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Tidak ada satu wadah yang lebih buruk untuk diisi dengan penuh, diisi penuh melebihi perut. Tidak ada satu wadah yang diisi penuh oleh anak Adam lebih buruk ketimbang perutnya. Artinya ketika seseorang memenuhi perutnya, mengenyangkan perutnya, itu buruk kata Nabi SAW. Kafa luqaymatun yuqimna biha sulbahu. Cukuplah dia beberapa suap yang dengannya membuat tulang punggungnya ini tegak. Fa in kana la muhalah, dan jika memang harus, maka sepertiga untuk makan, sepertiga minum, sepertiga nafas. Nabi SAW menjelaskan bahwa pertama, memenuhi perut itu buruk, membuat kenyang itu buruk. Ya, membuat orang itu dirinya terus kenyang, tidak pernah merasa lapar, itu bukanlah sesuatu yang baik. Sampai ada salah seorang sahabat pernah makan dengan Nabi SAW, walaupun dalam sanadnya fihi dhu'uf. Ada seorang sahabat makan dan kemudian sendawa, tajasya', sendawa, dan Nabi SAW bersabda, kuffa'anna jusha'ak, tahan sendawamu dari kami, karena orang yang paling lama kenyangnya di dunia adalah orang yang paling lama laparnya di akhirat, kata Nabi SAW. Dan di dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan bahwa cukuplah dengan beberapa suap yang dengannya dia meluruskan tulang punggungnya. Artinya memang makan itu untuk hidup atau hidup untuk makan? Yang mana yang benar? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Hah? Makan untuk hidup. Kita makan itu tujuannya mempertahankan hidup. Cukuplah beberapa suap yang dengannya meluruskan tulang punggungnya. Namun karena sebagian kita hidupnya untuk makan, dia berlebihan di dalam mengkonsumsi makannya, bukan membuat tulang punggungnya lurus, malah bengkok ke depan. Iya, sehingga kena HNP, saraf kejepit. Kenapa? Karena ketarik perut ke depan. Sehingga ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, yang kata Nabi SAW harusnya dengan beberapa suap yang dengannya meluruskan tulang punggungnya, malah tidak terjadi.
Dan jika memang harus, kata Rasulullah SAW, makan lebih dari beberapa suap, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas. Sebagian kita makan sampai nggak ada space buat minum. Iya, udah kenyang, nggak kuat, nggak bisa minum, khalas. Iya, suruh makan dan minum, nafasnya ngos-ngosan. Karena kebanyakan, sampai anak-anak tidak menyangka bahwa, dan ada sahib yang cerita, dia bilang bahwa sampai pernah dia makan kekenyangan sampai tidak bisa berdiri dari tempat duduknya. Subhanallah. Dan itu terjadi terutama di bulan Ramadan. Iya. Di bulan Ramadan diundang buka puasa di saat itu, ya Rabb. Dan ikhwah fillah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan dalam salah satu pesannya, iyyakum wal bitnah fit ta'ami wasyarab. Janganlah kalian, al-bitnah itu buncit, gara-gara banyak makan dan minum. Jangan kalian buncit. Fa innaha mufsidatun lil jasad, murithatun lis saqam, muksilatun anis salah. Karena orang kebanyakan makan dan minum itu merusak fisiknya sendiri, mendatangkan penyakit, membuat orang itu malas menjalankan salat. Wa alaikum bil qasdi fihima fa innahu aslahu lil jasad wa ab'adu minas saraf wa inna Allah la yubghidul habras samin wa innar rajula lan yahlika hatta yu'thira syahwatahu ala dini. Kata Umar bin Al-Khattab, dan sederhanalah kalian dalam makan dan minum, karena itu akan lebih baik bagi tubuhmu. Bukan cuma lebih baik artinya lebih sehat, tapi juga secara tampilan. Ya, orang yang pakai makannya sederhana, yang artinya makannya sesuai dengan sebutuhnya, tampilan fisik postur tubuhnya bagus. Ya, tidak ada lekukan-lekukan kelebihan lemak di sana sini. Dan lebih jauh dari saraf, berlebihan. Dan Allah sangat membenci orang ahli ibadah yang gemuk. Innallaha ta'ala la yubghidul habras samin. Allah membenci ahli ibadah yang gendut. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang tidak akan binasa kecuali ketika dia mengedepankan syahwatnya melebihi agamanya. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dinul Islam ini telah mengajarkan muslim supaya bagus apa yang dimakan dan diminumnya. Alhamdulillah, kita tidak mengkonsumsi yang haram. Kita tidak makan babi, tidak makan bangkai, tidak makan darah, tidak minum khamar. Sehingga al-Yahud alaihim la'inullah, mereka ini ketika membunuh para muslimin yang ada di Palestina, mereka bukan cuma membunuhnya, mereka menyimpan jasadnya dan mereka melihat karena organnya bagus. Jadi mereka curi organnya kaum muslimin yang ada di Palestina ini, dicuri dalamannya. Diambil ginjalnya, diambil organ dalamnya ini untuk dicangkokkan ke dalam, dijual lagi kepada yang lainnya. Ini jahatnya Yahud. Mereka melihat, bahkan mereka ambil kulitnya, mereka kuliti, karena kulitnya bagus. Kenapa? Karena muslim tidak makan yang mereka makan. Tidak minum khamar, tidak makan-makan yang jorok. Bagus. Alhamdulillah, ini yang ada pada diri kita. Namun yang perlu dijaga ya ikhwafillah adalah porsinya. Alhamdulillah, barakallahu fikum, antum baru saja berbuka puasa untuk puasa Senin Kemis. Dan ini adalah sesuatu yang baik, adalah sunnah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di samping itu ya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di hari-hari di mana ketika antum tidak puasa, jaga makan kita. Dan secara kesehatan, secara ilmu kesehatan, puncaknya metabolisme tubuh manusia itu di usia 30 tahun. Puncaknya metabolisme umur 30. Artinya lewat dari itu metabolisme tubuhnya mulai menurun. Maka dia kemampuan untuk mencerna yang masuk ke dalam tubuh kita tidak seperti ketika sebelum 30 tahun. Kadang orang mikir, ana dulu makan 2 piring gak jadi badan. Ini satu wadah kecil saja, langsung timbangan jadi naik.
Ya, sebagian orang, ana dulu makan laham sate bisa sampai 40, 50. Ya, sekarang makan 7, 8 tusuk sudah udah berat di leher. Ya. Kenapa demikian? Karena memang metabolismenya sudah turun. Maka itu harus menjaga apa yang masuk ke dalam tubuhnya supaya dia tetap dijaga kesehatan. Apa tujuannya menjaga kesehatan ya khawafillah? Supaya jadi hamba Allah yang baik. Atau menjadi hamba Allah yang terbaik. Karena Nabi SAW bersabda ketika ditanya, man khairuku, siapa yang diantara kita yang terbaik ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang baik diantara kalian adalah yang umurnya panjang dan amalnya baik. Yang umurnya panjang dan amalnya baik. Kita berharap seperti itu. Walaupun ajal memang di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ada ikhtiar. Allah mengingatkan, wala tulku biaidikum ila tahluka. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Nggak boleh coba-coba racun, misalnya coba-coba. Anak tawakal, anak yakin kalau bukan waktunya mati, hatta anak minum racun nggak masalah. Lah, ada bukan tawakal. Tawakal itu melakukan sebab-sebabnya dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seorang muslim yang menjaga kesehatan dirinya. Maka selanjutnya setelah menjaga makannya ikhwatal iman adalah menjaga geraknya. Yang bahasa kita sekarang mengatakannya olahraga. Kalau di zaman Nabi SAW apa? Ya Nabi SAW adalah manusia yang sangat aktif. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum. Orang-orang yang aktif. Mereka berjalan. Mereka berkuda. Mereka berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada 1 tahun pun kosong dari jihad. Sekarang kita ngomong begini sudah gemeteran dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Jika syiar itu ada di antara umat Islam. Tidak ada laki-laki jalan gemulai. Ya. Tidak ada lagi orang nus setengah laki setengah perempuan muncul di jalanan. Karena seorang muslim dengan kepribadiannya sebagai seorang muslim, dia menjaga kebenaran hatinya, kebenaran fisiknya, semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa seringnya beliau ke masjid, wa kana yamshi hafiya, bahwa beliau berjalan tanpa alas kaki. Ini di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan tanpa sandal dan sepatu. Di antara sunnah beliau. Yang itu zaman sekarang baru orang, oh ternyata itu sehat. Ternyata begini, ternyata begitu. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau terkadang dari rumahnya yaumus sabat, dari rumahnya beliau ke Baqi' jalan kaki. Quba afwan, ke Quba. Ke Masjid Quba jalan kaki. Jarak dari rumah Nabi SAW ke Masjid Quba kurang lebih 4 kilo atau lebih. Itu jalan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di antara sunnah beliau. Ada sebagian sahabat Bani Salimah yang mereka rumahnya jauh dari masjid. Mereka minta izin kepada Nabi SAW agar pindah ketika mereka lihat ada satu tanah kosong yang mereka bisa hijrah, mereka bisa pindah dekat dengan masjid Nabi. Mereka minta izin kepada Nabi SAW untuk pindah. Nabi SAW menyampaikan, diyarakum Bani Salimah, tuktab atharukum. Tetaplah kalian di rumah kalian, setiap jejak langkah kalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita ilmu kesehatan modern mengatakan bahwa kalau ingin sehat seharinya harus berapa langkah? Berapa? 10.000 ya. Kurang lebih 10.000 langkah. Kurang lebih berapa 10.000 langkah? Kurang lebih 8 kilo. Kurang lebih 8 kilo, kurang lebih. Nah, itu jika antum misalnya rumah antum ini kurang lebih mungkin 300 atau 400 meter dari rumah, ya, atau 500 meter, setengah kilo lah kurang lebih dari rumah, itu salat 5 waktu pulang pergi cukup untuk dapat itu tadi. Kurang lebih cukup untuk itu dengan berjalan kaki. Ana tidak mengajarkan untuk mulai sekarang ana jalan kaki untuk demi kesehatan lah, ya. Tapi untuk mengajarkan bahwa bagaimana supaya kita tidak hidup malas. Karena di zaman sekarang ini semuanya mengajarkan untuk mager, ya. Semuanya main pencet-pencetan segala sesuatunya. Ya, kalau dulu ingin sesuatu kita berdiri, kita bergerak, mau menekan tombol televisi atau radio kita berdiri, ya, dan seterusnya. Sekarang dengan remote.
Segala sesuatunya pakai remote. Bahkan sekarang ada robot untuk bersihin rumah, ngepel sendiri, semuanya sendiri. Ya, sehingga kita nggak ngapa-ngapain. Plus di sebelahnya cemilan. Ya, subhanallah. Terus bagaimana tubuh ini jadi baik ketika seorang muslim itu tidak bergerak. Seorang muslim harus punya aktivitas, punya kegiatan. Tidak boleh dia malas. Dia harus mematikan saraf malasnya ini dari dirinya. Karena seorang muslim itu adalah seorang yang produktif, seorang yang aktif. Tidak tahu apa yang mau dilakukan. Dan selanjutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, menjaga kebersihan dirinya, menjaga kebersihan pakaiannya. Ini yang ketiga, menjaga fisik seseorang. Setelah menjaga makanannya, menjaga aktivitasnya, kemudian yang ketiga menjaga kebersihan dirinya dan pakaiannya. Kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu separuhnya iman. Dan betapa banyaknya hadis yang mengajarkan kepada kita untuk menjaga kebersihan diri kita. Ngaji fikih, bab pertama dalam bab semua kitab fikih, semua mazhab, bab apa? Taharah, bab bersuci. Diajarkan tentang air, diajarkan tentang mandi, tentang wudu, tentang najis, bagaimana membersihkan dari najis. Semua bab fikih, semua mazhab mengajarkan seperti ini. Dan itu mengajarkan kepada kita ikhwafillah bahwa seorang muslim harus menjaga kebersihan dirinya. Menjaga kebersihan tubuhnya, menjaga kebersihan pakaiannya. Nabi SAW tidak suka jika sampai ada bau tubuhnya ini dicium orang. Maka di antara penyebab turunnya ayat At-Tahrim, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan untukmu hanya mencari ridhonya sebagian istrimu? Antum baca tafsirnya, adalah ketika sebagian istri Nabi membuat makar. Karena setiap Nabi SAW ke rumah salah seorang istrinya, selalu diberikan air madu. Karena Nabi SAW suka minum air madu ini, dan ini menjaga kesehatan. Sangat menjaga kesehatan seseorang. Nabi SAW suka minum air madu. Setelah minum air madu di rumah salah seorang istrinya, ke rumah istri yang lainnya ditawarin minum, beliau SAW mengatakan, lah, ana sudah minum di rumah fulana. Ya, ini buat kesel sebagian istri yang lain. Ya, perempuan tetap perempuan, hatta ummahatul mu'minin. Apalagi harim zaman sekarang. Kalau Nabi SAW bicara kepada wanita di zaman itu, ma ra'aitu naqisati dinin wa aqlin adhaba lilubbir rajulil hazimi min ihdakun. Aku tidak pernah melihat wanita makhluk yang lemah akal dan lemah agamanya, tapi bisa menghilangkan logika orang yang paling bijak di antara kami melebihi kalian para wanita. Jadi wanita ini disebut oleh Nabi lemah akal, kurang akalnya, kurang agamanya. Tapi hatta lelaki yang paling bijak sekalipun bisa tunduk terhadap makhluk yang seperti itu. Kadang-kadang kita melihat, kadang kepres pun sepertinya suara ibu. Ya, kepres, keputusan presiden ini bukan dari presiden ini, kayaknya dari sebelahnya ini. Ya, dari pembisiknya. Bisa jadi seperti itu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan wanita itu bertanya, ya Rasulullah, kita dikatakan lemah, kurang akal dan kurang agamanya, kenapa? Kata Nabi SAW, kalian kurang akalnya karena saksi kalian separuhnya laki-laki. Jadi perempuan ini kalau bersaksi 2, laki-laki 1. Kalian kurang agamanya adalah ketika kalian sholat pasti kepotong dengan haid, sehingga sholatnya tidak utuh. Itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Ini wanita disebut oleh Nabi SAW seperti itu. Dan bagaimana para istri Nabi SAW mengakali supaya Nabi tidak lagi minum air madu ini tadi. Mereka tahu bahwa Nabi SAW tidak suka kalau dikatakan dirinya bau. Ya, maka sebagian istri mengatakan, ya Rasulullah, afwan, mulutmu agak bau. Kenapa ini? Wah, Nabi berpikir pasti gara-gara tadi. Maka dia pun akhirnya tidak mau lagi mengkonsumsi itu karena takut bau mulutnya bau. Dan Nabi SAW sangat menjaga supaya jangan sampai bau mulutnya ini bau. Sehingga begitu banyaknya hadis tentang siwak. Ya, bagaimana Nabi SAW menjaga bau mulutnya ini? Sampai Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan bahwa hadis siwak ini tidak kurang dari 100 hadis. 100 hadis tentang siwak.
Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, kana la yarqudu lailan wala naharan fayastayqidhu illa tasawwaka qabla an yatawadda. Tidaklah beliau SAW tidur, baik tidur malam maupun tidur siang, kecuali sebelum wudu beliau siwak. Dan tidak cukup sampai di sana. Walaula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salah. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan perintahkan siwak sebelum sholat. Wudunya siwak, berdiri sholat siwak. Dan Aisyah bertanya, apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW ketika pertama kali masuk rumah? Qalat as-siwak. Baru masuk rumah siwak. Bangun tidur siwak. Wudu siwak. Mau sholat siwak. 100 hadis tentang siwak Nabi SAW. Dan kita perhatikan sebagian kita, ikhwah fillah, terkadang tidak menjaga kebersihan mulutnya. Sehingga dia pun sholat berjamaah dengan yang lainnya. Dan antum tahu bagaimana Nabi SAW mengingatkan tentang orang yang akalal basala wa thawma wal kurratha fala yaqrabanna masjidana wa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih atau kurrath, ini jenis makanan yang berbau, itu sebagai penyamaan bahwa di zaman Nabi SAW bawang merah, bawang putih dan kurrath. Andai kata yang lainnya ada seperti itu, fala yaqrabanna masjidana, jangan sholat dulu di masjid, karena malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu Bani Adam. Malaikat pun terganggu dengan bau mulut yang tidak enak. Kemudian di antara kita bukan lagi basal, udah macam-macam yang dibawa, bawang merah, bawang putih, udah itu tambah lagi rokoknya. Udah itu takbir Allahu Akbar dan nguap-nguap. 3 soft ini bisa terganggu. Bukan sebelahnya kanan kiri. 3 soft depan belakang stres gara-gara bau mulutnya ini orang. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk menjaga kebersihan mulut kita. Menjaga tampilan tubuhnya, bajunya, tampilan bajunya. Nabi SAW sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan An-Nasa'i, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ada seseorang mendatangi Nabi SAW dengan pakaian yang kotor. Nabi SAW bertanya, "Wa ma kana yajidu hadha ma yaghsilu bihi thawbah?" Apa dia tidak punya sesuatu untuk bisa membersihkan, membasuh pakaiannya? Disuruh membersihkan pakaian oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak suka orang berpenampilan buruk, berpenampilan yang tidak bersih. Dan Nabi SAW menganjurkan ma ala ahadikum in wajada an yattakhidha thawbaini liyaumil jumu'ati siwa thawbai mihnatihi. Tidak mengapa bagi kalian yang mampu untuk memiliki baju lebih, 2 baju lebih selain pakaian yang dipakai kerja ketika dia melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW menganjurkan untuk ketika sholat Jumat terutama pakai baju bukan baju kerjanya, supaya berpenampilan yang bersih, supaya terlihat rapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga kerapian dan wanginya diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada kesan dari Nabi SAW kecuali beliau wangi. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma syamamtu ambaran qat wala miskan wala syai'an atyaba min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah mencium ambar atau misik atau sesuatu yang lebih harum melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi sunnah. Memakai wewangian, menjaga bau tubuh kita supaya wangi, sunnah. Sehingga antum melihat ikhwatal iman, para sahabat radhiyallahu anhum ketika menjabat tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bau harumnya masih nempel di tangannya. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggendong bayi, sehingga bayi ini ketika dibalikkan ke orang tuanya, baunya, wanginya itu masih nempel di badannya bayi tersebut sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati satu jalan, orang akan mengetahui bahwa Rasulullah SAW baru lewat di sini. Sebagaimana itu juga sunnahnya para sahabat seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pun seperti itu. Sehingga orang tahu pasti Ibnu Abbas baru lewat sini, kelihatan baunya lewat. Ya, walaupun orangnya sudah tidak ada. Hadhihi sunnah. Dan pengeluaran untuk beli minyak wangi ini termasuk pengeluaran yang berkah.
Ana enggak jual minyak wangi, ikhwafillah. Ya. Tapi ini hanya untuk menunjukkan saja. Ya, bahwa itu adalah pengeluaran yang berkah ketika seseorang punya itir, punya tib, punya minyak wangi yang dengannya dia mengharumkan dirinya. Ada? Naam, fadhal. Boleh ana lanjut selatan. Allah ibarik fik. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti habis ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah ati Muhammad wa salatul fadhila wa athil maqam al mahmud alladhi wa'adta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekali waktu sebagaimana dalam Sahih Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah tidur di rumah Anas bin Malik radhiyallahu an dan berkeringat. Sampai keringatnya ditadah oleh ibunya Anas bin Malik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa melakukan itu?" Kata ibunya Anas bin Malik, "Hadza 'araquk naj'aluhu fi tibina wa huwa min atyabit tib." Ini keringatmu ya Rasulullah, dan itu kami jadikan sebagai wewangian kami karena ini yang paling harum. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjaga kebersihan mulut kita, kebersihan badan kita, pakaian kita. Kalau misalnya di antara kita misalnya memiliki gangguan sehingga badannya bau, mungkin bau keteknya misalnya. Sekarang ini bisa dia berobat untuk itu. Alhamdulillah teknologinya sudah jauh lebih canggih saat ini. Ya, dengan pengobatan dan lain sebagainya, dengan adanya deodoran dan macam-macam untuk hal seperti ini. Yang seharusnya seorang muslim menjaga, menunjukkan bahwa tampilannya tidak jorok, tampilannya bersih, dia rapi. Dia walaupun tidak berpenampilan yang wow, yang mewah dan lain sebagainya, tapi menjaga kerapian dirinya, menjaga kebersihan dirinya, menjaga kebersihan mulutnya. Dan termasuk juga menjaga kerapian rambutnya. Sampai Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang punya rambut, yang dianugerahi rambut oleh Allah, muliakan. Kata Rasulullah SAW. Diperintahkan untuk menjaga rambutnya, membersihkan rambutnya, merapikan rambutnya. Dan seperti itu Nabi kita Muhammad SAW. Beliau merapikan, menyisir rambutnya, memiliki duhun minyak khusus untuk merapikan rambutnya ini supaya tidak berantakan. Sebagaimana dalam Muwatta Imam Malik dengan sanad yang mursal dari Atha bin Yasar
rahimahullah, pernah sekali waktu Nabi SAW ketika di masjid, ada seseorang dengan tampilan yang rambutnya kusut dan janggutnya kusut, tidak dirapikan. Nabi SAW menunjuk kepada orang tersebut untuk memerintahkan, rapikan rambutmu. Dengan isyaratnya, rapikan rambutnya, rapikan janggutnya. Ya, disuruh merapikan. Dan setelah itu, orang itu balik. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada sahabat tadi, "Alaysa hadha khairan min an ya'tiya ahadukum bahwa tha'irur ra'si ka'annahu syaitan?" Bukankah ini adalah lebih baik ketimbang dia menemui saudaranya dengan rambut acak-acakan seperti setan, kata Nabi SAW. Ya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menyampaikan orang yang tampilannya acak-acakan diserupakan seperti setan untuk menunjukkan bahwa muslim itu tampilannya rapi, tidak acak-acakan. Dan betapa sering Nabi SAW, sebagaimana Imam Ahmad dan An-Nasai dari Jabir menyebutkan, atana Rasulullah SAW zairan fara'a rajulan sya'ithan qad tafarraqa sya'ruhu faqala ma kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi ra'sa. Ada seorang datang mengunjungi Nabi SAW dan kemudian rambutnya acak-acakan, dan Nabi SAW bersabda kepada orang tersebut, apakah dia tidak memiliki sesuatu yang menenangkan rambutnya, kata Nabi SAW, ya, supaya disisir, supaya rapi. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, sangat banyak riwayat tentang hal ini. Nabi SAW ketika menerima utusan, ya, menerima utusan sebagaimana dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad dari Jundub bin Makith radhiyallahu an, bahwa ketika ada utusan datang, beliau memakai pakaian yang terbaiknya, dan beliau meminta kepada sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar wa Umar untuk memakai pakaian terbaiknya untuk menyambut utusan tersebut. Ya, sebagaimana sebagian sahabat mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma qadima wafdu Qindah wa alaihi hullatun yamaniyah wa ala Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhum mithlu dzalik. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut utusan dari Kindah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah Yaman, dari kain dari negeri Yaman. Demikian pula Abu Bakar wa Umar dengan menggunakan yang serupa, dengan tampilan yang rapi, yang benar ketika menghadapi tamu, bukan dengan tampilan apa adanya, kusam. Bahkan sebagaimana Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hambanya dan segala yang baik dari rizki-rizki yang baik. Makhul meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada sebagian orang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ada di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengambil air, membasahi rambutnya, membasahi janggutnya, menyisir, merapikan rambut dan janggutnya sebelum menemui mereka. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wa anta taf'alu hadha? Engkau melakukan ini? Nabi SAW bersabda, na'am, idza kharaja ar-rajulu ila ikhwanihi falyuhayyi min nafsihi fa inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Kata Nabi SAW, iya. Ketika salah seorang di antara kalian ingin menemui saudaranya, rapikan dirinya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan menyukai keindahan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sangat banyak riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan akan hal ini, dan itu sangat dipahami oleh para sahabat. Bagaimana mereka menjaga tampilan dirinya. Maka salah satu hadis yang sering antum dengar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar semut kesombongan. Ada seorang bertanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, ada orang suka bajunya bagus, sandalnya bagus. Apakah itu sombong ya Rasulullah, berpenampilan yang bagus? Nabi SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Sombong itu meremehkan orang, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Itu sombong. Dua indikasinya. Menolak kebenaran dan meremehkan orang.
Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Islam mengajarkan sunnah-sunnah fitrah. Ya, bagaimana seorang itu harus menjaga supaya potong kukunya, istinja, mencukur bulu kemaluannya, mencabut bulu ketiaknya, merapikan kumisnya. Ini semua di antara sunnah fitrah yang diajarkan dalam Islam. Zahir dan batinnya harus bersih. Ya, dan menjaga yang seperti ini lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuman sekedar bahwa kita supaya terlihat rapi terhadap orang. Jika orang di luar kita, di luar antum, orang yang tamu kita, sahabat, teman, partner bisnis, suka dengan tampilan rapi antum, terlebih lagi pasangan kita. Terlebih lagi istri kita, anak-anak kita. Di rumah harus menjaga kerapian tubuhnya seperti kita menjaga di hadapan orang lain. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka para wanita punya hak sebesar tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Ini mengajarkan bahwa istri kita punya hak. Sebagaimana kita mengharapkan dia berpenampilan yang bagus, terlihat cantik, rapi, wangi. Demikian pula kita harus pun seperti itu. Sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, inni la atazayyanu li imraati kama tatazayyanu li. Aku menjaga kerapian tubuhku, pakaianku, tampilanku terhadap istriku sebagaimana aku berharap dia seperti itu terhadapku. Jadi jangan sampai antum di rumah pakai sarung sudah 2 bulan gak ganti-ganti. Ya baunya sudah gak karu-karuan. Pakaian kaos lobang sana lobang sini. Gak pernah pakai minyak wangi, mau ketemu kondangan saja mau keluar rumah. Hatta di rumah masuk Nabi SAW masuk rumah pertama kali apa yang dia lakukan? Siwak. Untuk siapa? Supaya istrinya gak bau yang aneh-aneh dari suaminya. Mandi, sikat gigi, pakai baju yang bersih, pakai wangian supaya keharmonisan dalam rumah tangga itu terjaga. Ya, setidaknya antum ini ketika tampilannya rapi, istri enak lihatnya. Walaupun sedikit ngomel-ngomel masih bisa dimengerti. Ya, apalagi tambah tua. Biasanya sudah mulai cerewet hatta laki-laki. Jadi ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, jika setidaknya dia menjaga penampilan dirinya, paling tidak istrinya bisa sabar, alhamdulillah rijalana masih rapi, masih zen, masih enak dilihat. Kalau sudah dilihat sudah enggak enak, ngomelan, ya, buang angin sembarangan. Apa yang dipertahankan dari orang seperti ini? Banyak perceraian, sudah umurnya sudah 20 tahun pernikahan, sekarang penggugat cerai. Ini adalah sesuatu yang aneh. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Qadarallah ma syaa fa'al. Ini baru kita membahas tentang fisik. Yang niat ana ada setidaknya 3 hal. Pertama, ada 4 hal yang harus kita rapikan dalam diri kita. Pertama, iman. Ini konteksnya adalah tentang akidah, tentang tauhid. Yang ana sampaikan di awal bahwa banyak para asatidzah kita membahas tentang tema ini di dalam kajian-kajian tauhid, kajian-kajian akidah, dan itu sangat penting, lebih penting dari yang lainnya. Namun seorang muslim menjaga keseimbangan di dalam dirinya. Di samping dia menjaga imannya, dia menjaga kebersihan fisik dirinya, menjaga dirinya. Ketika menjaga diri sebagaimana yang telah kita bahas, bagaimana dia menjaga makannya, bagaimana dia menjaga istirahat dan tidurnya, bagaimana dia menjaga kebersihan dirinya dan pakaiannya, menjaga kebersihan mulutnya. Belum lagi kita membahas tentang yang ketiga dan yang keempat. 4 hal yang perlu kita ketahui supaya kita seimbang di dalam kehidupan kita dan supaya kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat kita insyaallah ya Rabbana ya Karim. Yang keempat adalah tentang akal. Allah anugerahkan manusia, kelebihan manusia dari hewan adalah dengan akalnya. Dan jangan dibuat akal ini adalah sesuatu yang paling nganggur dari diri kita. Dan bagaimana membuat akal ini bergerak dan berfungsi dengan baik? Dengan apa? Belajar, dengan talabul ilm, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu caranya bagaimana? Membaca. Dan tidak mungkin adalah sesuatu yang aneh ketika ada seorang muslim mengatakan ana malas baca. Ana tidak hobi baca. Kif? Ayat pertama yang turun kepada Nabi SAW apa? Iqra. Semua tahu tentang hal ini. Kemudian antum lihat kufar di rumahnya. Ana melihat beberapa konten tentang interior rumah misalnya. Kebetulan ana juga bangun-bangun rumah. Interior rumah beberapa orang kafir, di rumahnya ada perpustakaan.
Kufar. Dan Muslim tidak punya perpustakaan di rumahnya. Ajaib. Muslim tidak suka baca. Aneh. Ini aneh. Muslim itu menuntut ilmu. Dari lahir sampai mati dia menuntut ilmu. Dan sampai para ulama, kalau membahas ini insya Allah waktunya mungkin bunyi berkali-kali nanti untuk iqamah ini. Kalau sudah lewat ini ya. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sekilas saja terkait dengan bahwa akal ini harus difungsikan dengan belajar, dengan membaca. Dan kalau kita bicara membaca, ana beri sedikit kiat saja supaya setidaknya waktu subuh kita ini berkah. Kiat ini ana sebut dengan 20 menit ibadah, 20 menit olahraga, 20 menit baca. Nah, di saat yang seperti itu, jauh dari gadget. Jangan sampai bangun tidur langsung lihat status WhatsApp, Instagram, ini bubar gerak semuanya. Ya, bahkan sebelum tidur, bahkan sekarang, bahkan para dokter pun ketika memberikan terapi terhadap orang-orang yang susah tidur, insomnia, ya, diarahkan mereka supaya detox dari gadget dengan cara 1 jam atau 2 jam sebelum jam tidurnya, sebelum jam 9 sudah di mode pesawat handphonenya dan jauh dari dirinya. Mode pesawat dan nggak dipegang. Itu detox supaya dia selamat dan bisa tidur dengan baik. Kalau tidurnya zen, tidurnya enak, maka subuhnya ajib. Ya, dia subuh dia ibadah. Kurang lebih 20 menit dia sholat subuh, zikir dan sebagainya. Lebih, apakah boleh? Boleh, setengah jam, fadhol. Setelah itu olahraga. Olahraga gerak, jalan di tempat. Setengah jam jalan aja, Masya Allah, muter keliling. Setelah olahraga sampai di rumah sambil gahwa, baca Quran 1-2 lembar. Ya, kurang lebih 20 menit saja, 20 menit ibadah, 20 menit olahraga, 20 menit baca buku. Ya, setiap hari. Antum kalau misalnya 20 menit itu cuman baca 5 halaman, 20 menit itu cuman 5 halaman saja, 1 bulan berapa halaman? 150 halaman. 150 halaman antum selesaikan dalam sebulan. Setahun berapa buku antum baca? Ya, insya Allah nggak susah kalau ada ustadz yang nggak datang telat ini khutbah Jumat. Maju salah satu. Qurra, para pembaca. Orang-orang sudah biasa baca. Nggak bakal pusing. Apa yang dibaca hari itu, naik aja bicara. Tadi ana baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis tentang sabar, hadis pertama begini, kedua, dan seterusnya. Turun, iqamah, sholat Jumat. Itu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan belum yang terakhir adalah tentang jiwa, tentang hati. Karena tidak mungkin kita bahagia hidup kecuali dengan hati yang benar, jiwa yang benar, jiwa yang baik. Dan jiwa yang benar adalah dengan mindset yang benar, yang mustahil ana jelaskan secara detail dalam kesempatan ini insyaallah ya Rabbana ya Karim. Jika Allah Subhanahu wa taala mudahkan, insyaallah Allah mudahkan untuk beberapa kajian yang berikutnya kita lebih mendalami tentang bagaimana memiliki jiwa yang sehat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.